Halo semua, kali ini kita akan membahas buku SPM Plus Asesmen Sumatif Akhir Jenjang 2025. Yang akan kita bahas adalah soal bahasa Indonesia, paket soal 3, bagian pertama, yang ada di halaman 30 hingga halaman 34. Kita mulai membahas dari soal nomor 1. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 hingga soal nomor 3. Soal nomor 1, gagasan pokok yang terdapat dalam teks tersebut adalah titik-titik. Untuk soal nomor 1, jawabannya B. Penyakit yang timbul pasca banjir bandang. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, kalimat utama pada teks tersebut terdapat pada kalimat nomor titik-titik. Jawabannya adalah B. Kalimat nomor 2. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, berikut yang tidak termasuk kata kunci pada teks tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah A. Limbah. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Kalimat imbauan untuk disajikan pada poster sesuai gambar tersebut adalah titik-titik. Untuk soal nomor 4, jawabannya adalah C. Dilarang membuang sampah di sungai. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, rajin belajar. Kalimat yang sesuai dengan dua kata kunci tersebut adalah titik-titik. Untuk soal nomor 5, jawabannya adalah D. Jika ingin menjadi pandai, rajinlah belajar. Untuk soal nomor 6, si kancil anak nakal. Penulisan, judul yang tepat dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah titik-titik. Untuk judul, huruf besar. Untuk soal nomor 6, jawabannya adalah C. Si kancil anak nakal. Selanjutnya, bacalah cerita anak berikut untuk menjawab soal nomor 7 hingga soal nomor 11. Judulnya, Kancil yang Sombong. Untuk soal nomor 7, sinonim kata yang bercetak tebal pada cerita anak tersebut adalah mengambil titik-titik. Kita lihat, yang bercetak tebal adalah kata memutuskan. Maknanya adalah mengambil tindakan. Untuk soal nomor 7, jawabannya adalah C. Untuk soal nomor 8, makna kata yang digarisbawahi pada cerita anak tersebut adalah titik-titik. Yang digarisbawahi adalah kata menelusuri. Untuk soal nomor 8, jawabannya adalah B. Mencari tahu. Untuk soal nomor 9, makna yang terkandung dalam cerita anak tersebut adalah jangan bersifat titik-titik. Jawabannya C. Bersifat angku. Untuk soal nomor 10, kata yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang pada cerita anak tersebut adalah titik-titik. Kita lihat kalimat rumpangnya. Kancil segera titik-titik untuk menghilangkan rasa hausnya sambil terus memuji dirinya sendiri. Untuk soal nomor 10, jawabannya adalah A. Minum. Selanjutnya, untuk soal nomor 11, informasi penting yang terdapat dalam cerita anak tersebut adalah titik-titik. Jawabannya D. Kancil merupakan hewan yang cerdik dan suka berbohong. Selanjutnya, untuk soal nomor 12, perusahaan membuat kualitas yang terbaik agar penjualan meningkat. Perbaikan kata yang tepat pada kata yang dicetak miring adalah titik-titik. Kata yang dicetak miring adalah kualitas. Untuk soal nomor 12, jawabannya adalah A. Kualitas.
Selanjutnya untuk soal nomor 13. Bacalah kutipan teks pidato berikut. Tema teks pidato tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah D. Hemat energi listrik. Karena pada pidato tersebut, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato tentang hemat energi listrik. Selanjutnya, untuk soal nomor 14. Bacalah kutipan teks pidato berikut. Kutipan teks pidato tersebut merupakan bagian titik-titik pidato. Teks tersebut dalam rangka menyukseskan program Adiwiyata, beberapa ruangan sekolah harus dibersihkan seperti ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan lapangan. Untuk soal nomor 14, jawabannya adalah A. Isi pidato. Selanjutnya, untuk soal nomor 15, bacalah kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, ayo kita jaga kebersihan. Yang kedua, selamat pagi dan salam sejahtera. Yang ketiga, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, dengan menjaga kebersihan, kita dapat mencegah timbulnya penyakit. Urutan kalimat yang tepat agar menjadi teks pidato yang padu adalah titik-titik. Jawabannya adalah B. Urutannya nomor 2, 3, 4, dan 1. Selanjutnya untuk soal nomor 16. Berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu sebelum disampaikan disebut dengan metode titik-titik. Jawabannya B. Metode memoriter. Selanjutnya, bacalah teks pidato rumpang berikut untuk menjawab soal nomor 17 dan 18. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada teks pidato tersebut adalah titik-titik. Kita lihat bagian rumpang, titik-titik, namun semuanya memiliki manfaat yang baik untuk masa depan kita. Untuk soal nomor 17, jawabannya adalah B. Hal-hal tersebut memang terasa sangat merepotkan di awal. Selanjutnya, untuk soal nomor 18, amanat yang terkandung dalam teks pidato tersebut adalah titik-titik. Jawabannya B. Disiplin bermanfaat untuk masa depan kita. Selanjutnya, bacalah cerita anak berikut untuk menjawab soal nomor 19 hingga soal nomor 23. Untuk soal nomor 19, amanat yang terkandung dalam cerita anak tersebut adalah titik-titik. Jawabannya A. Selalu berhati-hati dengan orang yang baru dikenal. Selanjutnya untuk soal nomor 20, tokoh utama dalam cerita anak tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah C. Katak dan ular piton. Selanjutnya, soal nomor 21, sifat yang tidak boleh ditiru dari ular piton adalah titik-titik. Jawabannya A. Jahat. 22. Konflik yang terjadi pada cerita anak tersebut adalah titik-titik. Jawabannya A. Ular piton ingin melilit katak. Selanjutnya soal nomor 23. Prediksi kejadian yang mungkin terjadi jika elang tidak mencengkeram katak adalah titik-titik. Jawabannya B. Katak akan dililit ular piton. Selanjutnya untuk soal nomor 24. Bacalah
kutipan cerita rakyat berikut. Amanat yang terkandung dalam cerita anak tersebut adalah titik-titik. Jawabannya B. Keberhasilan dipengaruhi kecerdikan dan ketekunan. Bacalah kutipan cerita anak berikut untuk menjawab soal nomor 25 hingga soal nomor 27. Soal nomor 25, amanat yang terkandung dalam cerita anak tersebut adalah titik-titik. Jawabannya B. Berhati-hatilah dalam berjalan. Selanjutnya, soal nomor 26. Kejadian yang mungkin terjadi jika gajah berjalan dengan hati-hati adalah titik-titik. Jawabannya D. Gajah tidak akan menabrak pohon. Selanjutnya, soal nomor 27. Sifat gajah dalam cerita anak tersebut adalah titik-titik. Jawabannya B. Ceroboh. Selanjutnya, bacalah cerita anak berikut untuk menjawab soal nomor 28 hingga soal nomor 30. Untuk soal nomor 28, persamaan sifat kedua kucing dalam cerita anak tersebut adalah titik-titik. Jawabannya D. Tidak mau mengalah. Untuk soal nomor 29, penggambaran suasana yang sesuai dengan cerita anak tersebut adalah titik-titik. Jawabannya D. Menegangkan. Selanjutnya, soal nomor 30, prediksi kejadian yang mungkin terjadi jika si kucing tidak berniat mencuri daging milik kucing lain adalah titik-titik. Jawabannya yang C, tetap bisa berjalan dan mencari makan. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami. Untuk bagian kedua dan ketiga akan dibahas di video berikutnya. Untuk memudahkan pencarian video yang kalian inginkan, dapat dicek di daftar playlistnya. Terima kasih.